Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Yusi Alvina Rizky, salah satu mahasiswi program studi pendidikan fisika semester 5. Video kali ini kita akan belajar tentang media pembelajaran berupa tutorial terkait tentang penggunaan Google Classroom sebagai guru dan sebagai siswa ataupun mahasiswa. Baiklah, pertama kita buka Google Chrome kita. Pastikan teman-teman sekalian sudah punya akun Google ya. Jika sudah punya, silakan kalian masuk ke akun Google itu. Di sini saya akan memilih akun Google saya yang resmi. Selanjutnya, kalian klik pada Google Apps. Lalu scroll, kita cari Google Classroom. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Bagi yang masih baru ingin menggunakan, tampilannya itu akan kosong. Tapi berhubung saya sudah pernah menggunakan dan di sini saya gunakan sebagai siswa atau mahasiswa, maka akan ada tampilan bahwa saya mengikuti kelas-kelas ya. Nah, untuk pertama ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara membuat kelasnya dulu. Baru setelah itu saya ajarkan bagaimana siswa atau mahasiswa itu masuk di dalam kelas. Silakan kalian klik tanda plus di pojok kanan atas. Nah, di sini akan ada dua opsi, yaitu gabung ke kelas atau buat kelas. Karena kita sebagai guru, maka di sini saya akan pilih buat kelas. Ini kita centang saja lalu lanjutkan. Kemudian nama kelas. Di sini saya akan buat kelas fisika semester 3. Bagian dan mata pelajaran ini bisa disamakan ya. Jadi bagiannya yaitu astrofisika. Kemudian mata pelajarannya juga astrofisika. Astrofisika. Setelah itu kita buat. Sabar ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada sebuah kode kelas ya. Kode ini nanti akan kita gunakan atau kita share kepada teman atau mahasiswa agar bisa masuk dalam kelas yang telah kita buat ini. Tutorialnya nanti ya saya kasih tahu bagaimana cara siswa untuk login ke kelas ini. Sebelumnya kita akan lihat-lihat dulu fitur apa saja yang ada di Google Classroom ini. Kita juga bisa mengubah tema. Caranya kita klik yang sebagian sesuaikan. Lalu kita pilih foto. Nah, di sini ada beberapa pilihan tema ya. Saya akan milih salah satu dari sekian tema ini. Saya akan pilih yang ini. Setelah itu kita klik pilih tema. Nah, selain dari default yang ada di Classroom ini, kita juga bisa pasang tema menggunakan foto atau apapun yang kita inginkan. Caranya ya tinggal upload foto, nanti kita pilih salah satu foto yang ingin dijadikan tema. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, beginilah tampilan setelah diperbarui ya teman-teman. Baiklah, di sebelah kiri ini ada informasi kalau misalkan ada tugas atau lain-lainnya. Misalkan kita memberikan tugas ke siswa gitu ya. Misalkan kita memberi tugas ke siswa, nanti akan munculnya di sini. Dan di sini juga akan ada tempat untuk kita menulis sesuatu. Ini merupakan tempat media komunikasinya ya. Ketika kita menulis informasi di sini, nanti informasi tersebut akan muncul kayak misalkan kita buat postingan di sosial media itu. Dan di halaman siswa pun juga sama seperti ini. Dia juga bisa melihat atau membuat tulisan yang sama. Jadi ibaratnya itu guru atau guru itu membuat forum ya.
Jadi kita bisa membahas tentang mata kuliah atau tentang apapun itu. Guru juga bisa memberi informasi di sini, kemudian nanti postingan kita bisa dikomentari. Postingan kita bisa dikomentari oleh beberapa siswa atau mahasiswa yang telah masuk ke kelas kita. Kemudian kita bisa juga lihat di sini ada menu tugas kelas. Di sini kita bisa mengatur kalender. Terus pertama kita bisa melihat untuk membuat tugas ke siswa dengan cara klik di sini. Nah, di sini ada beberapa jenis tugas. Nanti kita akan coba satu persatu. Selanjutnya di sini ada bagian anggota-anggota. Ini maksudnya adalah ada beberapa guru dan siswa. Jadi guru bisa masuk di kelas ini. Tidak cuma kita saja yang bisa menjadi guru, tapi kita juga bisa menambahkan guru secara manual dengan cara mengeklik bagian ini. Selain itu, kita juga bisa menambah siswa secara manual dengan cara klik ini juga, bagian undang siswa. Jika kalian tidak mau repot ya, suruh siswa nanti masuk sendiri dengan kode yang di awal tadi. Jadi yang bisa masuk ke kelas yang telah kita buat ini, tidak sembarang orang bisa masuk ke kelas ini. Juga ada menu nilai. Menu nilai ini nantinya tugas-tugas yang telah kita bagikan ke siswa akan muncul di sini dan nilainya bisa kita akses di sini. Jadi nanti akan ada nilai-nilai yang masuk setelah para siswa mengirimkan tugasnya. Baiklah, untuk mengetahui fiturnya yang lebih dalam lagi, mari kita buat seolah-olah ada siswa atau mahasiswa yang masuk ke kelas yang telah kita buat ini. Pertama, kita perlu menyalin kode lalu membagikannya ke siswa atau mahasiswa. Kita salin kode tadi. Selanjutnya saya akan membuat akses ke akun Google yang lainnya. Kita pilih akses Google yang lainnya. Seperti awal tadi, kita akan klik Google Apps, lalu kita cari Google Classroom. Tampilannya akan sama ya, abaikan saja yang ini. Lalu seperti di awal tadi, kita klik tanda plus di pojok kanan atas. Kemudian di sini juga ada dua opsi, yaitu join kelas atau bergabung kelas dan create kelas atau membuat kelas baru. Karena berhubung di sini kita mau menjadi seolah-olah kita itu adalah siswanya atau mahasiswanya, maka kita akan pilih yang join kelas. Kita masukkan kode kelas yang sudah kita salin tadi. Sudah kita join atau bergabung. Nah, untuk tampilannya sama ya, kayak yang guru tadi. Mana ya? Yang ini. Sama kayak yang tampilan guru. Cuma pembedanya adalah di forum guru terdapat fitur nilai, tapi kalau di forum siswa tidak ada fitur nilainya. Karena yang tahu nilai itu hanya guru saja, siswa tidak diperbolehkan mengetahui nilai tersebut. Baiklah, di sini kita masuk lagi ke menu guru. Di sini kita akan mencoba membuat postingan ya. Misalkan silakan kalian diskusikan tentang
pada bagian ini kita atur agar semua siswa itu bisa tahu pengumuman atau postingan yang telah kita up ya. Kita centang untuk semua siswa. Setelah itu klik selesai. Selain itu kita bisa menyisipkan kayak file yang sudah di-up di Google Drive, terus bisa juga menambahkan video dari YouTube, atau kalau enggak upload file dari folder yang ada di laptop kalian. Juga bisa menambahkan link ya. Di sini juga kita bisa membuat jadwal kapan postingan ini akan terupload atau terkirim. Caranya adalah kalian klik pada bagian ini. Setelah itu kita klik jadwalkan. Nah, ini kita bisa atur kapan kita atau kapan postingan ini akan terupload ya. Berhubung di sini saya ingin segera menguploadnya, maka tidak akan saya edit lagi. Akan saya klik jadwalkan. Baik, maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Di sini kita akan ulangi bagaimana cara mengirimkan postingan. Misalkan di sini kita buat silahkan diskusikan tentang hukum gravitasi bumi. Lalu di sini kan ada bagian untuk mengatur jadwal. Misalkan kita jadwalkan ya. Kita bisa atur kapan dia terpostingnya. Jika tidak ingin, maka kita klik batalkan saja. Langsung klik pada bagian posting. Nah, di sini postingannya itu sudah terupload. Selain itu kita bisa kemudian harusnya di bagian Google Classroom yang khusus siswa itu harusnya sudah ada postingan tersebut. Coba kita reload dulu. Nah, ini adalah postingan yang telah dikirimkan guru kepada siswa-siswanya tadi. Dan siswa ini atau mahasiswa itu bisa komentar di bagian ini, bagian bawah postingan dari gurunya itu. Misalkan di sini kita komen terima kasih. Lalu kita klik tanda pesawat atau tulisannya adalah posting. Kita kembali lagi lihat di beranda guru. Apakah postingan muridnya tadi ada atau belum? Kita reload lagi. Nah, ini ada satu siswa atau mahasiswa yang telah berkomentar pada postingan guru. Sebenarnya yang bisa buat postingan ini tidak hanya guru, siswa itu juga bisa mengawali tanpa harus menunggu guru itu membuat postingan. Kemudian kita kembali lagi, kita pindah ke anggota atau orang. Nah, di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah masuk ke dalam kelas atau masuk ke dalam classroom yang telah kita buat ini. Misalkan nanti ada anggota yang aneh atau yang menurut kita asing, kita bisa langsung mengeluarkannya dengan cara centang pada
tadi, lalu klik pada bagian tindakan, kemudian klik hapus. Langsung klik hapus ya. Begitu cara mengeluarkan anggota atau siswa yang sekiranya asing di kelas kita ini. Baiklah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat tugas dan membuat bagaimana sih mengirim tugas ke mahasiswa. Kita masuk pada menu tugas kelas. Lalu kita klik pada bagian buat. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu membuat tugas. Ini. Judulnya kita buat misalkan praktikum penggunaan teleskop saat gerhana matahari. Ini ya. Untuk petunjuknya itu opsional atau terserah kalian. Di sini saya masukkan petunjuknya itu ngarang saja, soalnya ini hanya tutorial. Kalian bisa menuliskan petunjuk sesuai yang kalian inginkan. Di sini juga kita bisa mengedit bagaimana bentuk tulisannya, bisa dibuat tebal, miring, atau garis bawah. Selain itu juga bisa dibuat poin-poin atau butir-butirnya. Di sini juga kita bisa menambahkan file dari Google Drive, YouTube, atau mengupload dari file-file atau folder-folder yang ada di laptop ini. Kemudian kita juga bisa menyisipkan link. Selain itu kita juga bisa membuat dokumen yang baru atau tidak berdasarkan dari yang sudah kita buat sebelumnya, tapi kita juga bisa buat yang baru dengan cara klik yang bagian tanda plus atau buat ini. Nah, di sini juga ada bagian-bagian yang harusnya ada pilihan-pilihannya, mulai dari dokumen, slide, spreadsheet, gambar, ataupun formulir. Kita bisa buat ulangnya. Selanjutnya di sebelah ini kita bisa melihat berapa poin yang diberikan atau berapa nilai yang didapat siswa setelah dia mengirimkan atau mengumpulkan tugas dan menguploadnya ke dalam Google Classroom ini. Ini bisa dibuat secara manual, misalkan 90 atau berapa gitu ya. Ini nilai maksimalnya saya buat 100. Selanjutnya kita atur dulu bagian tugas ke siapa. Jangan lupa atur untuk seluruh siswa agar semuanya bisa mengerjakannya. Selanjutnya kita bisa buat batas waktunya ya. Di sini batas waktu. Nah, misalkan siswa itu diberi waktu untuk mengerjakan tugas ini sampai besok gitu. Tinggal kita klik tanggal, misalkan besok itu tanggal 26 ya. Tinggal kita klik tanggal besok. Kemudian kita ini tanggal besok. Oke. Untuk ini tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu, kita centang. Jadi bagi siswa yang misalkan mengumpulkannya lebih dari batas pengumpulannya tadi, maka otomatis akses ini akan tertutup. Jadi dia tidak bisa mengupload atau mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Inilah kelebihan dari Google Classroom ini. Dia bisa membatasi. Kemudian untuk topiknya kita buat topik praktikum gitu ya. Praktikum. Setelah itu dirasa menurut kita itu udah pas, udah fix gitu, bisa langsung kita klik pada bagian tugaskan. Ini adalah tugas yang telah dibuat oleh guru tadi dengan batas
pengumpulan sampai besok atau sampai tanggal 26 ya. Nah, kemudian kita coba lihat apakah tugas tadi itu sudah masuk di beranda mahasiswa. Kita lihat. Nah, kita reload dulu, siapa tahu. Nah, ini ya, tugas dari guru tadi sudah masuk ke beranda siswa atau mahasiswanya. Di bagian ini kelihatan kan, bagian halaman beranda siswa kita bisa melihat di sini. Di bagian sebelah kiri ini ada informasi tugas kita. Tugasnya tentang apa, terus waktu pengumpulannya sampai kapan, materi tugasnya juga apa. Pada bagian ini juga bisa kita lihat tugas dari guru tuh apa ya. Lalu kita bisa klik saja. Untuk kalian yang siswa atau mahasiswa, jangan karena kalian memberi jawaban atau memberi postingan itu di bagian ini komentar kelas. Nanti semua teman kalian itu bisa tahu jika kalian klik komennya di sini. Jadi agar tidak ada yang tahu, kalian bisa klik di bagian yang private comment. Nah, di sini nanti yang bisa lihat itu cuma dosen atau guru kalian. Yang lain atau teman-teman kalian itu tidak bisa melihat. Jadi pastikan jika kalian mengerjakan tugas atau ingin komen yang bersifat privat, harap menulisnya di sini saja. Atau bisa langsung kita kirimkan tugas. Kita kirimkan tugasnya yang telah diperintahkan oleh guru tadi dengan cara add or create. Ada pilihannya teman-teman. Di sini kita bisa upload tugas melalui Google Drive, link, file, atau kita bisa buat ulang dengan lewat dokumen, slide, spreadsheet ataupun gambar. Di sini saya akan mencontohkan lewat file. Kita pilih acak aja ya. Sampai terkirim. Nah, ini sudah terupload ya teman-teman. Jika sudah terupload seperti ini, jangan lupa kalian klik turn in atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah serahkan. Jika kalian sudah mengupload ini tanpa mengeklik kata serahkan atau turun ini, kalian sia-sia, maka tugas kalian itu tidak akan sampai kepada dosen kalian atau guru kalian. Jadi perlu kita serahkan terlebih dahulu. Kita klik serahkan. Ini kita serahkan. Sudah ya? Kita coba lihat di bagian akun guru. Sudah ada yang mengirimkan tugasnya atau belum? Kita reload. Menyerahkan itu ada satu mahasiswa ya. Coba kita lihat siapa yang sudah menyerahkan. Di sini sudah ada satu mahasiswa yang menyerahkan tugasnya. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat siapa yang belum mengumpul gitu ya. Bisa dilihat dari ini, bagian ini. Selanjutnya bisa melihat hasil seperti ini, maksudnya bisa melihat tugas yang sudah dikirim oleh siswa tadi. Kemudian guru bisa langsung memberikan nilainya. Coba kita buka seperti apa file yang dikirimkan oleh
Kemudian guru juga bisa langsung memberikan nilai siswa itu yang telah mengumpulkan tugas atau yang telah mengupload tugas itu mendapat nilai berapa atau mendapat poin berapa dari guru. Di sini saya buat nilainya 90. Nah, kita juga bisa membuat komentar pribadi yang hanya bisa dibaca oleh si pengirim tadi. Misalkan di sini saya buat komentarnya kurang tepat dan lengkap. Nah, itu kita posting. Nah, setelah itu kita klik kembalikan. Kembalikan lagi ke tugas siswa tadi. Baik, kita coba lihat lagi di akun siswa ya. Nah, kita bisa melihat nilai kita atau nilai siswa tersebut di bagian ini. Jadi kita bisa langsung melihat nilai yang diberikan oleh guru tadi. Ini di sini nilai kita adalah 90 dari 100. Sudah, kita akan kembali lagi ke akun yang guru. Kita akan tutup saja ini. Baik, di sini kita akan uji coba bagaimana memberi tugas ke siswa dalam bentuk yang lain. Kita buat dalam bentuk tugas kuis yang kedua ya. Kita klik tugas kuis. Nah, tugas kuis ini kita dapat memilih atau kita juga bisa mensinkronisasikan antara tugas yang kita berikan ke Google Form. Misalkan di sini judulnya adalah ulangan harian. Lalu untuk petunjuknya itu misalkan silakan isi kuis di Google Form. Dan ini kita bisa menambahkan formulir yang sudah kita buat dengan cara ini kita oke dulu dengan cara upload ya. Atau kalau belum ada Google Form yang kita buat, kita bisa membuat manual. Kita buat ulang di sini, tinggal klik blank quiz. Berhubung saya sudah punya Google Formnya, kita tinggal klik upload. Nah, di sini tinggal kita bukan di sini. Kita klik pada bagian drive. Nah, di sini banyak sekali ya Google Form yang telah saya buat. Di sini saya pilih acak, yaitu saya pilih yang ini. Setelah itu kita klik tambahkan. Nah, jika kalian mau buat ulang boleh, tinggal klik blank quiz ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian membuat ulang ya. Tapi tidak besar. Nah, seperti yang di awal tadi, untuk poinnya kalian bisa atur sendiri. Jadi poinnya itu 100. Terus untuk tugasnya ini untuk seluruh siswa. Batas waktunya juga kalian bisa tentukan seperti yang di awal-awal tadi. Jika sudah, kalian bisa langsung klik tugaskan.
Kemudian kita coba yang lainnya lagi. Kita coba pada bagian pertanyaan. Nah, untuk yang pertanyaan itu sangat simpel teman-teman. Dia bisa membuat jawaban singkat. Ini dia bisa membuat jawaban singkat ataupun pilihan ganda. Tapi kalau di sini di bagian pertanyaan ini hanya bisa guru itu hanya bisa memberi satu soal saja. Dan untuk fiturnya masih sama seperti tadi ya. Dari segi poin, tugas ini dibagikan ke siapa, terus batas pengumpulannya sampai kapan, hingga topiknya pun masih sama ya. Jadi jika kalian ingin memberikan tugasnya itu lebih dari satu, maka jangan gunakan fitur yang pertanyaan ini. Gunakan yang tugas atau gunakan yang tugas kuis sekalian ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat fitur satu lagi, yaitu materi. Nah, kemudian untuk materi ini bisa kita upload judulnya apa. Misalkan ini judulnya adalah bintang. Terus materinya ditambahkan file, berupa file bisa atau berupa video dari YouTube atau link-link yang lainnya juga bisa. Tapi di sini cuma ada ditugaskan ke siapa dan topiknya apa. Karena ini materi bukan tugas, jadi tidak ada poin untuk penilaiannya. Itu saja ya teman-teman, beberapa fitur yang perlu kita ketahui ketika menjadi guru dalam Google Classroom. Sekian video tutorial penggunaan Google Classroom untuk guru dan siswa yang dapat saya persembahkan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.